Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa asdaqal hadits kitabullah khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, kullu bid'atin dhalalah, kullu dhalalatin finnar. Masyaallah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik, pada malam hari ini kita akan lanjutkan dari pembahasan kitab Salasatul Usul seputar masalah menjawab pertanyaan malaikat di alam kubur karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Baik, ini sesi yang ke-14 dari pembahasan buku ini. Kita sudah terangkan pada pertemuan sebelumnya awal dari mukadimah yang ketiga atau isi dari kitab Salasatul Usul ini. Pada perkataan penulis, "I'lam arsyadakallah li ta'atihi annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin." Ya, sudah kita terangkan ya dari makna i'lam arsyadakallah li ta'atihi. Berikutnya kata beliau, annal hanifiyyata millata Ibrahim an ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Sesungguhnya Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan untuknya agama. Ya, jadi di sini dijelaskan kepada kita penjelasan makna Al-Hanifiyah. Ini masalah yang kedua ya. Jadi halaman 14 dari Diktat Silsilah Aqidah. Adapun di diktat PDF-nya itu di halaman 9. Penjelasan bahwasanya Al-Hanifiyah yang merupakan agama Nabi Ibrahim adalah engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Al-Hanifiyah secara bahasa dari kata Al-Hanif. Dan Al-Hanif itu dia berasal dari kata Al-Hanaf. Ya. Al-Hanaf artinya yang condong pada sesuatu dan dia berpaling dari selainnya. Ya. Dia condong pada sesuatu dan berpaling dari selainnya. Jadi kalau dia dikatakan Al-Hanif, berarti dia orang yang condong pada sesuatu dan berpaling dari selain daripada sesuatu itu. Adapun secara istilah Al-Hanifiyah ada dua tinjauan atau dua makna. Ada yang bermakna umum, ada yang bermakna khusus. Kalau Al-Hanifiyah yang bermakna umum adalah Islam itu sendiri. Adalah Islam itu sendiri. Jadi Hanifiyah sama dengan Islam. Itu makna umumnya. Kalau Al-Hanifiyah yang bermakna khusus, itu apa yang diterangkan oleh Syekh di sini ya. An ta'budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan untuknya agama. Jadi agama ini, agama kita, agama Islam, itu dikatakan agama yang hanif juga.
Dikatakan juga agama yang apa? Yang hanif. Ya. Itu kan diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali agar beribadah kepada Allah dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Hunafa, mereka menegakkan salat, membayar zakat, dan itulah agama yang lurus. Ya, itulah agama yang lurus. Kemudian dikatakan tadi millata Ibrahim, agama Nabi Ibrahim. Millah itu artinya jalan yang seorang itu berjalan di dalam agama ini. Ya. Ibrahim dimaklumi ya. Dia adalah Khalilur Rahman, Abul Anbiya, kecintaan Allah, ayahnya para nabi. Baik. Di sini kenapa dikhususkan agama Nabi Ibrahim? Ya, tidak disebutkan agama nabi yang lainnya. Hanifiyah, agama Nabi Ibrahim. Ya. Itu diterangkannya oleh para ulama dengan beberapa sebab. Sebab yang pertama, karena manusia yang datang setelah Nabi Ibrahim seluruhnya mengenal Nabi Ibrahim ini. Tidak ada yang tidak mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Orang-orang Yahudi, Nasara, semuanya mengenal Nabi Ibrahim alaihissalam. Ada di kitab suci mereka, di kitab Taurat, kitab Injil. Dan Nabi Ibrahim juga dimaklumi di tengah umat Islam. Jelas ya? Baik. Alasan yang kedua kenapa disebut sini Nabi Ibrahim alaihissalam tanpa disebut nabi-nabi yang lainnya, karena beliau adalah contoh, qudwah, teladan dalam bertauhid. Ya, dalam bertauhid. Jadi kalau melihat nabi yang paling sempurna tauhidnya, ya, lihat Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu diterangkan dalam Al-Qur'anul Karim ya, bagaimana dari sifat agama beliau. Kita akan bacakan ya beberapa ayat-ayat dalam masalah ini. Kemudian yang ketiga, disebut Nabi Ibrahim saja tanpa disebut nabi yang lainnya, karena nabi kita Nabi Muhammad SAW diperintah oleh Allah untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim, untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus. Sebab yang keempat, kenapa disebut Nabi Ibrahim saja tanpa ada nabi yang lainnya? Karena Nabi Ibrahim ini adalah ayahnya para nabi. Ya, adalah ayahnya para nabi. Jadi kalau ayahnya manusia semuanya adalah Nabi siapa? Nabi Adam kan? Ini ayah manusia semua. Tapi manusia yang kafir kepada Allah itu pernah dibinasakan di masa Nabi Nuh alaihissalam. Di masa Nabi Nuh.
Nah, tinggallah orang-orang yang beriman bersama Nabi Nuh, ya, yang hidup setelah terjadinya banjir bandang yang besar itu kan. Nah, Nabi Nuh ini dijuluki juga sebagai ayah manusia yang kedua, karena manusia yang lahir setelahnya itu dari keturunan Nabi Nuh alaihissalam bersama dengan kaumnya tadi yang naik di atas perahu. Itu pun tidak banyak. Baik. Ya, berlanjut lagi setelah itu ada Nabi Hud, Nabi Shalih, ya, Nabi Lut, Nabi Syuaib, ya. Dan di sini telah ada juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu panjang dikisahkan dalam Al-Quranul Karim, ya. Kalau mau ingin diteliti lebih detail dari sirah para nabi dan rasul dan masa kehidupan mereka. Baik. Jadi ini 4 sebab, ya, kenapa di sini disebut Nabi Ibrahim tanpa disebut nabi-nabi yang lainnya. Apa tadi yang pertama? Sudah diulangi? Karena ya, Hasan. Yang kedua? Karena Nabi Ibrahim adalah teladan dalam bertauhid. Baik. Yang ketiga, yang jawab yang lain. Yang satu orang yang jawab. Ayo, yang ketiga. Hah? Ya, Hasan. Nah, Nabi Muhammad SAW diperintah untuk mengikuti Nabi Ibrahim. Yang keempat, karena Nabi Ibrahim itu adalah ayahnya para nabi. Baik, jelas ya? Itu 4, ya, diterangkan oleh para ulama. Kita akan bacakan ayat-ayat di sini, ya, tentang agama Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quranul Karim. Ada diterangkan di surah Al-Baqarah, di surah Al-Imran, di surah An-Nisa, di surah Al-An'am. Ya, terhampar dalam Al-Quranul Karim, ya, dari penjelasan agama Nabi Ibrahim ini. Ayat yang pertama diterangkan di surah Al-Baqarah, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa qalu kunu hudan aw nasara tahtadu qul bal millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Dan mereka berkata, jadilah kalian Yahudi atau Nasara, maka kalian akan mendapat petunjuk. Ini kata mereka, ya, dibantah oleh Allah. Qul, katakanlah wahai Muhammad, bahkan agama Nabi Ibrahim yang lurus, dan beliau bukanlah termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, itu surah Al-Baqarah, ya, ayat 135. Tempat yang kedua dari surah Al-Imran. Allah Ta'ala berfirman, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad, sadaqallah, ya, Allah itu yang maha benar, maha jujur, maka ikutilah agama Nabi Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan beliau sekali-kali tidaklah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Nah, ini surah Al-Imran, ya, ayat 95. Tempat yang ketiga di surah An-Nisa. Allah Ta'ala berfirman, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Dan siapa yang lebih baik agamanya dari orang yang memasrahkan wajahnya hanya untuk Allah, dan dia dalam keadaan berbuat ihsan,
serta mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Ini surah An-Nisa ya, ayat 125. Ayat yang lain lagi di surah Al-An'am. Allah Ta'ala berfirman, "Qul innani hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya aku diberi hidayah oleh Rabbku kepada jalan yang lurus, menuju kepada agama yang lurus, yaitu agama Nabi Ibrahim yang hanif. Dan beliau sekali-kali tidaklah termasuk dari orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini surah Al-An'am ya, ayat 161. Ayat yang lain lagi diterangkan di surah An-Nahl yang sudah kita bacakan tadi ya. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad untuk mengikuti agama Nabi Ibrahim yang lurus, yang hanif. Dan beliau tidaklah termasuk dari golongan orang-orang yang berbuat kesyirikan. Ini surah An-Nahl ya, ayat 123. Baik, jadi ini penyebutan ya ayat-ayat dalam Al-Qur'anul Karim tentang agama Nabi Ibrahim itu. Dan dia dianggap sebagai agama para nabi seluruhnya. Karena seluruh ajaran para nabi dan rasul itu sama dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Antabudallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dalam keadaan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Jadi dilihat kepada mana yang pertama atau mana yang kedua sama saja. Tadi kan sudah diterangkan Al-Hanifiyah secara umum bermakna Islam. Kalau Al-Hanifiyah secara khusus apa yang diterangkan oleh Syekh di sini? Beribadah kepada Allah semata dengan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Dua makna ini tidak bertentangan. Semuanya dari inti keislaman. Dari inti keislaman. Karena agama kita adalah agama yang hanif, agama yang lurus. Ya. Jadi sekarang apa itu kesimpulan dari makna Al-Hanifiyah ini? Ya. Ringkasnya itu Al-Hanifiyah itu dilihat pada maknanya yang sudah diterangkan tadi ya. Dia adalah agama yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Agama yang condong kepada tauhid dan berpaling dari kesyirikan. Itu kalimat ringkas untuk agama Al-Hanifiyah ini. Itulah agama Nabi Ibrahim, agama Islam, dan seluruh agama Nabi dan Rasul yang lainnya. Seluruhnya berada di atas pondasi ini. Ya. Lihat ayat-ayat Al-Quranul Karim kalau kita baca ya, yang sudah kita baca juga di pelajaran-pelajaran yang sebelumnya. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut." Sungguh pasti dan pasti kami telah mengutus setiap umat seorang rasul. Jadi seorang rasul itu diutus pada tiap-tiap umat. Semua sama misinya. Ya. An i'budullaha wajtanibut taghut. Agar mereka menyerukan beribadah kepada Allah semata dan jauhilah taghut. Ya. Ini persis dengan agama Nabi Ibrahim. Beribadah kepada Allah semata dan mengikhlaskan agama itu hanya untuknya. Jadi seorang dikatakan dia ikhlas dalam beribadah itu tatkala dia berlepas diri dari apa yang disembah selain Allah. Itulah taghut. Jadi tidak ada kerentangan. Inilah agama seluruh nabi dan rasul. Ya.
Kalau bahasa lainnya, agama Nabi Ibrahim ini juga sejalan dengan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dengan kalimat la ilaha illallah. Ini sudah kita bahas ya di kitab Mana la ilaha illallah. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ini ilmu dasar ini. Ada berapa rukun la ilaha illallah? Ini sudah kita terangkan. Ada 2. Yang pertama apa? Dipetik dari kalimat la ilaha. Apa arti la ilaha? Tidak ada yang berhak disembah. Ya. Ini terkandung padanya mana apa? Penafian. Berlepas diri dari segala yang disembah selain Allah. Itulah dari makna keikhlasan di situ. Ya. Paham ya? Rukun yang kedua kalimat illallah. Kecuali Allah. Nah, padanya ada penetapan. Ibadah itu hanya untuk Allah. Itulah tadi dikatakan anta'budallaha wahdahu. Jelas ya? Baik. Jadi ini kalau dipahami pembahasan ini, maka insyaallah taala tidak ada pertentangan. Seluruh agama Nabi dan Rasul itu sama semuanya. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipahami ya? Hanya tadi dikhususkan Nabi Ibrahim alaihissalam karena ya diterangkan tadi ya, ada sebab-sebab beliau punya keutamaan-keutamaan dibandingkan dengan para nabi dan rasul yang lainnya. Baik. Kita lihat tadi dari mana anta'budallaha wahdahu, yaitu engkau beribadah kepada Allah semata. Ya. Apa itu arti ibadah? Ya. Ibadah itu secara bahasa dari makna merendahkan diri. Ya. Menghinakan diri. Adapun secara istilah ibadah itu ada beberapa definisi ya yang diterangkan oleh para ulama. Dan definisi yang paling bagusnya itu adalah definisi yang diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, al-ibadatu ismun jami' likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah min al-aqwal wal a'mal al-zahirati wal batinah. Ya. Ibadah itu adalah nama yang melingkup, nama yang universal, mencakup segala sesuatu yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apakah dari perkataan ataupun amalan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Ya. Nama yang melingkup segala yang dicintai dan diridhai oleh Allah, apakah dari perkataan ataupun perbuatan, amalan, yang tampak ataupun yang tersembunyi. Nah, jadi kapan sesuatu itu dia dicintai dan diridhai oleh Allah, maka dia pasti ibadah. Itu kaidahnya. Terus apa cirinya sesuatu dicintai dan diridhai oleh Allah? Nah, cirinya dia diperintah atau dianjurkan. Jadi kalau ada perintah, ada anjuran dari Allah atau Rasul, maka pasti perkara itu dihukumi apa? Sebagai ibadah. Salat ibadah karena ada perintah dalam Al-Quran. Zakat ibadah karena diperintah. Ya, puasa adalah ibadah karena ada perintah. Ya, haji dan seterusnya. Ini semuanya apa? Ibadah. Karena dia diperintah. Kalau sudah diperintah, maka pasti dia dicintai dan diridhai oleh Allah. Kalau dia sudah dicintai, diridhai, maka dia pasti apa? Pasti ibadah.
Nah, begitu kaidahnya. Jadi kapan ada perkara yang tidak diperintah, tidak dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka dia pasti bukan ibadah. Dia pasti bukan apa? Ibadah. Contoh misalnya zikir berjamaah, berdoa bersama setelah sholat. Ada tidak perintah atau anjuran dari Allah dan Rasulnya? Tidak ada. Kaidahnya berarti dia bukan apa? Bukan ibadah. Itu aja diukur. Lihat dalil di situ, ayat atau hadis, atau ucapan para sahabat misalnya, ya, amalan mereka. Dipahami ya? Baik. Dan ibadah itu ada 5 jenis secara global ya. Ibadah itu ada 5 jenis. Ada ibadah hati, ada ibadah lisan, ada ibadah anggota tubuh, ada ibadah harta, ada ibadah bentuknya dia meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. 5 jenis ibadah. Ibadah hati contohnya apa? Cinta kepada Allah, ya, mengharap, takut, keikhlasan, bersabar, isti'anah, ridho, syukuran. Banyak ya ibadah hati. Ibadah lisan contohnya apa? Membaca Al-Quran, berzikir, memerintah kepada yang ma'ruf, melarang dari yang munkar, dan seterusnya. Ibadah anggota tubuh contohnya apa misalnya? Ya, salat, ada gerakan-gerakan kan? Dalam salat ini terkumpul semua jenis ibadah. Ada hati, ada lisan juga. Ibadah harta contohnya apa? Ya, sedekah, zakat, infak, dan yang semisalnya. Yang kelima tadi ibadah dia meninggalkan hal yang diharamkan karena Allah. Ya, dia tinggalkan seluruh dosa dan maksiat. Tapi ingat dia tinggalkan karena Allah, bukan karena tidak ada kesempatan atau karena terpaksa misalnya. Tidak, tapi karena Allah Subhanahu wa taala. Terbuka kesempatan. Ya, tapi dia tinggalkan karena Allah. Nah, kalau dia tinggalkan karena Allah, terhitung juga sebagai apa? Sebagai ibadah. Ini kaidah-kaidah dipegang ya dalam pembahasan ibadah itu. Baik. Mungkin sudah waktu ya. Nanti kita sambung lagi insyaallah taala di sesi berikutnya. Dan jika ada orang mau dimaafkan, kita akhir majelisnya. Nah, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.